cinta buta. Cinta buta itu apa? Apa yang kita tahu tentang cinta buta? Cinta yang membabi buta. Apakah semua babi itu buta? Bukan dari kisah romantis. Kita belajarnya dari Ayub. Ada yang tahu Ayub? Sama dengan cinta buta ini. Jadi kita lihat apapun yang terjadi dalam kehidupannya, walau juga dia sakit, walau juga senang, dan segalanya karena cinta buta itu tetap Tuhan tetap dipuji, Tuhan tetap disembah apapun kejadiannya. Jadi itu sedikit mengenai cinta buta. Mungkin ada yang lebih. Terima kasih. Bapak Ibu rendah hati mau buka bisa kalau ada yang mau menambahkan. Ya ada dari sebelah sini grup A, grup B. Ayub itu menceritakan dia itu seorang laki-laki yang saleh gitu kan. Soleha. Dia takut Tuhan. Ya dia itu karena dia punya anak, kalau anaknya suka berbuat salah, dia selalu minta berpesta. dia suka pesta. Ya. Jadi Ayub itu nggak pernah lupa untuk selalu berdoa sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni anak-anaknya gitu. Dan Ayub juga setia sama Tuhan sekalipun dia mengalami hal yang buruk gitu, kayak sakit penyakit sampai istrinya itu bilang dia gila kan. Oh. Ayub itu cinta. Rata-rata istri begitu ya. Iya. Gitu. Masih percaya sama Tuhan gitu. Tapi itu memang Ayub itu cinta banget sama Tuhan. Nah, cinta istrinya nggak, Ayub? Dia cinta istri juga, anak-anaknya. Istrinya cinta Ayub nggak? Cinta. Secara khusus Tuhan katakan ada seorang laki-laki bernama Ayub. Kenapa disebut khusus? Ayub adalah the real man. Agak sulit bacanya, tapi disuruh bacanya sampai ayat 5. Tapi ceritanya sebenarnya harusnya seluruh pasal, seluruh kitab Ayub yang kita baca. Ada seorang laki-laki di tanah Uz. Ini kemungkinan daerah-daerah dekat asalnya Abraham. Bahkan Ayub ini ditulis jauh sebelum Taurat ya. Mungkin juga sebelum Abraham. Orang itu saleh. Orang itu saleh, soleha, dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Laki-laki yang ideal. Kalau ada laki-laki kayak gini, para wanita naksir nggak? Naksir apa enggak? Naksir apa naksir? Belum tentu. Laki-laki yang kayak gini adanya di mana? Di gereja. Tapi banyak anak Tuhan nyari jodoh bukan di gereja. Kan aneh. Nyarinya di luar. Padahal inilah katanya laki-laki ideal. Yang datang WGI waktu itu saya khotbah. Ada mall di mana menyediakan pria. Lantai 1 pria apa? Nah, pria tampan. Lantai 2 begitu lantai pria tampan. Di lantai 2 ada pria lagi. Pria apa? Tampan dan kaya. Iya. Ada para calon yang mencari suami naik lagi nggak? Naik pengen lagi. Kaya, tampan, baik hati. Naik lagi. Kaya, tampan, baik hati. Sayang anak. Ayub kan sayang anak. Sayang anak. Ada lagi di lantai 5. Kaya, tampan, baik hati. Sayang anak. Rajin membantu pekerjaan rumah tangga. Nyuci baju itu bantuin. Wanita senang nggak? Di lantai 6 ada apa? Nggak ada apa-apa. Lantai ini khusus buat para wanita yang nggak pernah puas dengan laki-laki di lantai 1, 2, 3, 4, 5. Nggak puas. Orang tetap udah cari yang baik, jujur, cari lagi apa? Yang ganteng. Berikutnya dia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia memiliki 7.000 ekor kambing. 1 ekor kambing berapa harganya? Panitia kurban ada nggak? Halo, shalom. Yang jadi panitia berapa? 2 juta, tergantung ukurannya ya. Yang buat makorek kemarin bandok itu domba itu 4 jutaan. Kalau 7.000 jadi berapa? Ya segitulah. Kalau taruh kalkulatornya nggak cukup. Domba segala macam dan segala macam. Ada 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan udang-udang dalam jumlah
timur dekat ya, Mesopotamia yang kira-kira Iran lah hari-hari ini. Dan itu paling kaya di sana. Padahal di sekitar Sungai Efrat itu kan tempat yang makmur. Pasti banyak orang kaya. Tapi Ayub yang paling kaya. Istrinya bahagia kan? Halo? Istrinya bahagia kan? Udah soleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ada KDRT nggak kalau menjauhi kejahatan? Nggak ada. Ayub lemah lembut, baik hati dan tidak sombong. Baik hati. Terus kaya, istrinya bahagia nggak? Bahagia. Buktinya apa? Anaknya sampai 10, masa nggak bahagia bisa sampai 10 anaknya? Anak-anaknya yang laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Nah, mulai masalah. Anak-anak orang hebat biasanya kalau orang tua tidak mengajarkan bagaimana orang tua mereka menjadi hebat, akan hidup dengan nyaman. Masa-masa sulit akan membentuk orang menjadi kuat, menghasilkan orang-orang kuat. Orang-orang yang kuat akan menghasilkan hidup yang lebih nyaman. Kenyamanan dalam hidup akan menghasilkan orang yang lemah masalahnya. Makanya Tuhan suruh kita pindah dari Makorem, dari gedung Makorem. Tuhan suruh pindah ke sini. Dulu kita pernah ngumpulin uang dana untuk beli ruko. Kita nggak jadi beli ruko ya karena satu dan lain hal. Pak Andi nggak setuju dengan ruko itu. Ya udah. Nah ini yang dipakai buat ini. Tapi itu langsung terkuras habis. Nah, anak-anak yang hidup kembali ke laptop, anak-anak yang hidup dalam zona nyaman akan manja. Kita lihat anak-anak pejabat, anak-anak pemimpin, anak-anak pengusaha, kadang-kadang ya hidupnya yang akhirnya jadi banyak kasus, anak-anaknya yang bikin menjatuhkan bapaknya sendiri. Anak-anaknya yang laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Biasa. Tidak ada yang mereka kerjain selain pesta. Masing-masing berdiri diriran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Jadi anaknya kan 7. Senin di rumah si A, Selasa di rumah si B, Rebo di rumah si siapa lagi, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari Senin balik lagi. Tiap hari pesta 7 hari seminggu. Ya nggak gitu juga kali ya. Tapi mereka biasa mengadakan pesta. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Soleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, kaya raya, lalu apa berikutnya? Bertanggung jawab. Orang tua yang bertanggung jawab membela anak-anaknya. Jadi Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah di dalam hati mereka. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ini Ayub lakukan. Orang takut akan Tuhan. Lalu apa? Tuhan pamer iblis. Lihat tuh Ayub. Iblisnya berjalan-jalan keliling dunia. Jadi iblis kerjanya jalan-jalan keliling dunia. Ngelihat siapa? Ngelihat anak manusia. Kamu lihat Ayub, lihat betapa salehnya dia. Oh ya jelas Ayub saleh karena Tuhan berkati. Ada yang betul nggak? Rajin ke gereja waktu diberkati Tuhan. Rajin ke gereja waktu sehat. Rajin ke gereja hati lagi senang.
bersyukurnya kencang. Terima kasih Yesusku. Kenapa? Kemarin gajian. Terima kasih Yesusku. Kenapa? Gajinya naik. Terima kasih Yesusku. Dapat bonus. Tiba-tiba ya perusahaan lagi susah. Sorry ya, gajinya kurangin dikit. Lagunya ganti. Sekalipun aku dalam lembah tapi masih nyanyinya buat Tuhan. Cuma hanya gajinya dikurangin dikit atau bahkan nggak dikurangin, cuma nggak naik. Pernah ya dulu tahun berapa nggak naik gaji saya. Golongan saya naik. Panggil bos, nih surat saya dipanggil. Ya Pak, naik golongan. Wah, puji Tuhan, alhamdulillah, haleluya. Tapi gajinya naik. Kok bisa? Perusahaan lagi susah. Jadi ya udahlah, naik golongan aja dulu, gaji nggak naik. Bersyukurlah, ya, bersyukur. Nanti kalau perusahaan membaik itu disesuaikan ya. Oke, perusahaan mulai membaik, tapi nggak disesuaikan juga. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Tetap terima kasih Yesusku. Amin. Dan Ayub bukan tidak naik gaji, bukan gajinya dipotong, bukan berkurang ternakan kena hama bapak, habis terus. Dalam waktu sekejap semua yang kita sebut kekayaan orang paling kaya di sebelah itu habis, selesai. Kalau zaman sekarang buka rekening tabung selesai, nol, minus biaya administrasi. Waduh, ngeliat rekening nol, habis. Nggak cukup sampai situ cara iblis untuk membuat kita menderita. Iblis selalu membuat kita menderita, selalu ingin membuat menderita. Maka jangan berteman dengan polisi dan iblis, jauh-jauh. Mendingan berteman dengan Tuhan. Kalaupun mengalami cobaan seperti Ayub, Tuhan tahu mengukur kekuatan kita. Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena ini Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai. 1 Korintus 2:13. Wih, jauh, tahu. Sebab Allah setia dan karena ini Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kalaupun ada pencobaan, Tuhan tahu kekuatan kita tidak akan melebihi. Terus bagaimana dengan Ayub? Apakah melebihi kekuatan Ayub? Sampai habis hartanya, anaknya habis, terus dikatain sama istrinya apa? Ngapain masih percaya sama Tuhan lagi? Disuruh mati malah sama istrinya. Tapi Ayub, apa itu melampaui kekuatan Ayub? Yang tadi di 1 Korintus tadi, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Hartanya habis, anaknya habis, terakhir apa? Kesehatannya habis. Melampaui kekuatan Ayub enggak? Ukurannya kekuatan kita apa? Selama kita masih percaya pada Tuhan, kita masih bisa percaya pada Tuhan, kita masih bisa bilang apapun yang terjadi di dalam hidupku, apa? Selalu percaya berkat Tuhan Yesus baik. Selama kita masih bisa katakan itu, kita masih punya kekuatan. Masalahnya keputusan, bukan soal perasaan, bagi saudara. Merasa susah, merasa nggak percaya, itu perasaan. Pilih, itu adalah pilihan untuk mengatakan atau mengikuti perasaan.
tetap katakan hatiku percaya, amin. Hatiku percaya Tuhan. Sekalipun gak melihat, percaya. Ayub tidak melihat. Yang dia lihat adalah kesusahan, yang dia lihat adalah kesengsaraan, yang dia lihat adalah pencobaan, yang dia lihat adalah apa ya? Udah habis-habisan. Ayub tetap percaya. Amin. Mungkin Ayub terus nyanyi itu di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung. Ayub mungkin nyanyi itu di dalam dia dari kekuatan. Ya, ayatnya sampai situ. Tuhan Yesus penolong sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Ayub gak merasakan, gak ngalamin, tapi selama masih ada detak jantungnya, selama masih ada nafasnya, selama masih ada nyawanya, dia tidak mengatakan hal yang di dalam semuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Percaya, lewati. Winston Churchill bilang, Perdana Menteri Inggris, sekalipun engkau melewati neraka, berjalanlah terus. Sekalipun melewati, tetap berjalan. Nanti itu pencobaannya kalah kita, lewat. Berjalan terus, yang penting tetap berjuang. Amin. Itulah cinta buta. Meskipun tapi ada nggak cinta buta itu? Ada nggak? Biarpun cowoknya bangkrut, tetap ikut, tetap setia. Kan janji nikahnya gitu, dalam susah dan kesukaran sama, dalam senang dan bahagia sama juga, dalam susah dan senang, tetap sampai maut memisahkan. Karena sabar maunya nggak datang, dibikin maut suaminya. Diracun, ada yang suami istri meracun suami meracun istri, membunuh, membakar dan macam-macam. Karena apa? Tidak mengerti firman Tuhan. Makanya carilah jodoh orang yang mengasihi Tuhan seperti Ayub, soleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Udah pasti nggak ada KDRT, tenang aja. Ya paling-paling jadi bangkrut kan, jadi bangkrut. Ayo Pak, Bang, kita bangun lagi, kasih semangat. Yang suami bangkrut terus malah, dasar laki-laki nggak berguna, cari kerjaan kayak apa kayak, jangan dukung. Kata-kata positif, ayo Pak, kamu mampu, ayo bangkit bersama, kamu bisa, ayo didoain, didukung. Istrinya menopang, mendukung, ayo cari. Pasti Tuhan berkati, bersama-sama, sepakat dalam rumah tangga. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Amin. Kita tidak mengeluh, tidak nyalain Tuhan. Amin. Ada orang gara-gara mati lampu merasa masa depan gelap, bikin status masa depan gue makin gelap gara-gara mati lampu. Karena terasnya nggak kelihatan, terasnya gelap, matinya lampunya jadi gelap. Yang penting apa? Sukacita kita bukan karena uang, sukacita kita bahagia bukan karena uang. Kita bahagia bukan karena dapat rezeki. Kita bahagia karena Tuhan baik. Kita percaya pada Tuhan. Amin. Itu yang harus kita miliki. Kenapa sih kita bahagia? Bukan karena uang, karena kalau soal uang orang nggak akan pernah cukup. Tanya koruptor, korupsi berapa? Nggak pernah cukup. Bahagia buat para pria bukan soal perempuan. Tanya orang yang istrinya 12.
sampai banyak istrinya, nggak cukup juga, nggak cukup. Bukan jawaban. Bahagia bukan karena orang lain, bukan orang lain katakan. Karena manusia cenderung mengecewakan. Miliki alasan. Ini nggak bisa saya kasih jawaban. Semua orang harus punya alasan pribadi. Apa yang membuat kita mampu bangun pagi, pulang malam, berjuang untuk siapa? Untuk apa? Apa tujuan hidup kita? Miliki itu. Kalau nggak punya, kita akan mudah patah di tengah jalan. Amin. Kenapa bisa bertahan bekerja di tempat yang sama, nggak pindah-pindah? Karena punya tujuan. Pertanyaan terbesar itu nanti kita tanyakan juga. Nanti kita akan ada program kayak pelatihan Beyond Success. Ada training. Jadi satu round table, meja bulat, kumpul 8 orang. Kita akan sharing. Bapak Ibu akan dibekali. Setiap yakin wajib ikut supaya apa? Supaya lebih lagi dipakai Tuhan. Supaya apa? Bisa sukses. Bahkan lebih dari sukses. Diajarkan tentang karakter, tentang leadership, tentang apa yang paling penting dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya apa yang paling hubungan yang paling penting dalam hidup kita akan mudah dikalahkan. Saya jawab waktu itu hubungan yang paling penting buat saya adalah ya dengan Tuhan. Jadi depan orang-orang bilang, saya kalau bukan Tuhan, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Banyak orang lebih pintar. Saya bahkan gak akan berdiri di tempat sini kalau bukan karena Tuhan. Banyak yang lebih sungguh-sungguh, lebih bahkan punya ilmu lebih tinggi soal pelayanan dibanding saya. Saya bukan apa-apa. Saya bilang saya kalau bukan karena Tuhan, saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Itu yang membuat kita bertahan, saudara. Yang akhirnya ketika Ayub mengakui dalam segala hal Tuhan proses, lalu Ayub mengakui hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ayub 42 ayat 5. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mengerti tentang Tuhan. Dan ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor, 2 kali lipat kambing domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan laki. Tuhan kembalikan anak-anaknya. Ayub jadi orang paling kaya lagi. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ternyata pencobaan yang Ayub alami tidak melebihi kekuatan Ayub. Buktinya Ayub bertahan dan bangkit lagi 2 kali lebih dari sebelumnya. Amin. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara mengalami apa hari ini, persoalan yang kita alami apa, tapi saya mengajak ayo kita bertahan dan bangkit. Dan saya percaya ketika kita bangkit, kita akan mendapatkan 2 kali lebih, 2 kali yang kita dapatkan dari sebelumnya. Amin. Mau percaya Tuhan, kita bangkit bersama-sama. Apapun yang terjadi, kita merasa jatuh, merasa yang nggak tahu dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam kesehatan, kita bisa bangkit selama kita percaya dengan Tuhan.